Jadi Feli perkenalin, gua day jobnya itu engineer, side jobnya itu TikToker wannabe, Mantap, TikToker wannabe. mantap, mantap, mantap. Oke, sip. Jadi gimana? Langsung ngobrol, langsung ini Iya apa boleh. gimana? Jadi gua eh, konten-kontennya lu yang di TikTok bro selalu nongol di FYP-nya gua. Gitu ya. Selalu nongol di FYP, terutama yang ini, yang menarik itu yang soal waktu lu bahas rumah, ada kan? Ya. Nah itu kan rame tuh. Hmm. Waktu-waktu gue pernah ngobrol juga sama temen gue waktu itu, bro gimana menurut lu soal yang konten-konten rumah itu? Bagi gue itu 100%, maksudnya gue setuju 100% karena gue ngeliat posisi dia itu masih muda. Kalau gue masih muda, ya otomatis gue bakal sewa. Karena exactly, kita kan akan move, kita nggak pernah tahu kan. Kita di era digital ini kita berpindah-pindah tergantung dengan karirnya kita kan. Why Ya, get stuck in one place? Jadi gue 100% setuju kok bilang. ya, ya. It's a no-brainer. Iya kan? Oke. Nah, kalau boleh tahu bro, sebelum kita lanjut, what's your background bro, secara profesional ataupun what's your business about? Oke, oke. Jadi gua punya perusahaan namanya Garis Temu. Kita bergerak di agency kreatif gitu. Jadi kita kerjanya pegangin sosial medianya brand-brand, lalu kita bikinin ideation all the way to executionnya. Uh, Sudah jalan hampir 5 tahun, 4,5 tahun lah, 4,5 tahun gitu. Udah 5 tahun Sudah berarti. hampir hampir 5 tahun. Kita mulai I see. dari nol, gue nggak ngerti apa-apa tentang agency, gue nggak ngerti apa-apa tentang marketing. Belajar sambil jalan, dari nggak punya kantor, kita dari kafe ke kafe 1 tahun setengah pertama. Um, Sekarang kita ada 50 sampai 60 orang full time di kantor kita gitu. Oh, udah 50 sampai 60 orang full time. Oh Yes, damn, gila begitu. sekali. Dan udah berarti udah handle brand-brand big brand lah berarti ya, udah corporate corporate. Sebenarnya kita forte-nya di UMKM, kita jagonya di UMKM. Tapi sekarang mulai adalah Mazda, Sephora, Kopi Kenangan, kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya kita jagoannya tuh di UMKM sih sebenarnya. Hmm. Iya, kalau gue lihat ya, maksudnya apa, dunia medsos itu somehow ya Hmm. sangat-sangat difficult untuk corporate untuk crack. Iya gak sih? Iya kan? Yes and no. Yes adalah karena mereka kaku gitu. Jadi semuanya ada SOP-nya, semuanya harus ada approval. Jadi speed-nya pasti kalah sama yang lain. Tapi udah mulai berusaha lah gitu. Mm. DCA kemarin kan campaign AI apa pakai pakai cewek ini udah know-nya mereka punya budget untuk distribution. Nah, orang suka lupa marketing itu selalu ngomonginnya konten, tapi mereka lupa distribution. Kenapa? Karena era sosial media kita bisa free distribution. Tapi gua selalu konsepnya kalau gratis aja bisa, apalagi bayar gitu loh. Hmm. Nah, itu yang orang suka lupa gitu. Jadi mereka punya budget untuk distribution. Jadi konten is one thing, the message is one thing, tapi distribution is another thing. Lo bayangin kalau RCTI udah capek-capek mahal-mahal bikin Indonesian Idol, ya kan? Tapi antenanya nggak nyampe ke rumah orang. Mau kontennya sebagus apapun, nggak ada yang nonton, ya nggak ada gunanya. Gitu. Nah, jadi itu powernya dari big corporate adalah mereka punya budget. Gitu. Nah, kalau dari corporate, how do they distribute? Berarti mereka cuma iklanin aja lah, spend advertising Nah, money. yes, yes, itu the simplest one lah. Gitu. Hmm. Dan sekarang kan ada macam-macam ya, bisa pakai influencer, ada pakai YouTube Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, and so on and so on. And do you think, kalau menurut bro ya udah 5 tahun, Hmm, bagi perusahaan-perusahaan ataupun personal creator kayak gua gitu, ya, apakah make sense untuk spend advertising ads? ya, yes, Oh ya?
gue pun melakukan itu. Kenapa? Sebenarnya kita spending ads itu very very underpriced. Nah, karena kita bilangnya kita mahal karena kita bandingin sama bisa organik, betul gak? Coba zaman sebelum sosial media, how do we distribute our message across to the market? Bayar koran, bayar majalah, bayar TV, bayar radio, berapa harganya? Gitu loh. Sekarang kita bisa bayar per klik, kita bisa bayar sesuai dengan budget kita. So it is very underpriced buat gua. Gitu loh. Hmm. Jadi kalau kita nggak punya skill untuk bikin konten yang punya ini untuk viral, FYP terus, then spend a little bit of money lah. Gitu. That will Hmm. boost your progress, growth, gitu. Oh, so it makes sense justru bagi kita, even though kita personal content creator gitu, untuk Of get that course. traction, it's wise ya untuk sediain personal budget kalau memang kita mau masuk ke space itu ya. Yes, yes. Menurut gua Oh. itu anggapnya itu modal kerja kita lah. Masa maunya nggak pakai modal terus, cuma modal tenaga Hmm. sama keringat gitu loh. Jadi spend a little bit of budget, menurut gue itu bisa boosting kita punya progress lebih cepat gitu. Nah, kita tahu kalau di sosial media itu selalu eksponensial Hmm. gitu loh. Jadi 10 langkah dari 1 sama 10 langkah dari 1000 itu beda, meskipun double up, tapi mulainya dari 1 sampai dari 1000 itu beda jauh gitu loh. Bentar. Jadi apa namanya, Sinyalnya jelek sekali. sinyal gue kah? Halo, Halo, nah baik, udah. baik. Iya, sinyal gue yang jelek, bentar gue ganti. Oke, oke, much better. Ya. Oke, sorry. Hmm. Jadi Oh. apa namanya? Iya, jadi let's say kita double up our reach setiap bulan. Waktu lu mulai dari 1, bulan pertama jadi 2, bulan kedua jadi 4, jadi 8, jadi 16, jadi 32. Ini ngomong dunia awang-awang ya gitu ya. 32, Hmm. 64, 128, 256. Tapi kalau lu mulai dari 1000, 1000, 2000, 4000, 8000 gitu loh. Oh, ya. Iya. Dengan effort Itu yang sama iya. gitu. Oh, I Jadi see. jadi kalau lu tanya gua, stage paling susah adalah ketika followers lu 0. Hmm. Karena begini, ketika lu bikin konten, misalnya lu bikin podcast, viewers lu 10, ya kan? Untuk apa namanya, bikin satu orang senang, ya kan? Itu 10%, gitu ya. Betul ya, Iya, 10% dari iya, audiens lu yang akan misalnya adalah share your content, gitu. iya. Tapi ketika followers kita 1000 dan kita bikin konten, ya kan? Menyenangkan 10% itu bentuknya adalah 100 orang. 100 orang. Iya. Gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi kita artinya apa? 100 orang itu nge-share, ya lebih gede dong impact daripada satu orang nge-share. Gitu. Right, Jadi it's an right. exponential gain. Iya, Gitu. right, right, Nah, right. of course nanti ada plateaunya, ya kan? Tapi no problem. Karena most likely kalau lu nggak do some bad things, tidak akan turun. Eventually akan naik terus. Nah, cuman Tetap naik. untuk boost di awal itu penting. Yang kedua adalah bukan cuma ngomongin angka, angka itu means nothing for me. Tapi angka itu tracking my progress, betul gak sih? Kalau lu udah bikin Iya, podcast 10 tahun yang nonton 10 orang terus, artinya there's something wrong iya, with your podcast. iya. Ya kan? As much as you love it, bro, kalau gue bakal bilang, bro, just do something else yang lebih fruitful lah. Kan gitu Iya. kan. Nah, jadi meskipun kita bisa punya kegigihan untuk melakukan terus-menerus tanpa hasil, tapi I think a little bit of number itu bakal bikin kita makin motivated to do our thing. Hmm. Gitu. Jadi even though Ada. money doesn't mean anything for me, tapi Iya, for me to track progress, number itu matter. Gitu. itu kayak progress daily progress ya kita lah. Oh ya, ini Yes, strateginya bener nih. Ini yes, strateginya salah nih, coba lagi. Right, right, betul, right. betul, betul, Trial betul, and error, betul. try and error. Oh, Ya, I dan see. yang kata kuncinya itu tidak menentukan apakah
Misalnya lu orang yang lebih berharga atau creator yang lebih berharga atau enggak gitu ya. Hmm. Impactfulnya itu nggak ngaruh gitu loh. Tapi gue selalu bilangnya adalah begini, di hidup ini selalu ada dua hal dan orang suka kebalik-kebalik. Yang pertama adalah lu harus tahu tujuan, yang kedua lu harus tahu alat ukur. Nah, contoh ya, gue pakai contoh paling gampang ketika kita sekolah. Sekolah itu tujuannya apa ya? Belajar. Alat ukurnya Hmm. nilai, Gila ya. ya kan? Nah, ada orang yang ekstrim, gue nggak penting nilainya, yang penting belajarnya. Jadi lo mahasiswa abadi, ya kan? Atau ada orang yang ekstrim, satu lagi adalah gue nggak penting belajar, yang penting nilainya. Itu cuma Itu nyontek, nilainya. Iya. ya kan? Nah, orang suka bilangnya adalah satu lebih penting dari yang lain. Menurut gue, dua-duanya sama pentingnya di tempat yang tepat. Hmm. Nilai tidak menunjukkan seberapa banyak progres lu belajar, tetap aja kalau lu mau bilang gue udah belajar pak, udah belajar tapi IP lu satu, Hmm. ya nggak bakal ini Hmm. gitu, ngerti kan ya. Jadi dua-duanya penting. Sama ketika kita bikin konten, ketika lu bikin podcast gitu kan, tujuannya apa? Hmm. Itu hal yang penting di tempatnya si tujuan. Dan jumlah metrik-metrik sosial media itu juga penting untuk tracking your progress gitu loh. Nah, jadi dua-duanya penting. Ada orang yang nggak peduli, yang penting numbers, makanya dia mulailah bikin yang aneh-aneh, ya kan? Nah, ada juga orang yang gue lihat, pokoknya gue yang penting bikin konten deh. Terus gue lihat udah 3 tahun followersnya segitu-segitu aja, gitu kan. Terus dia bilang followers nggak penting. Gue bilang, orang yang boleh bilang followers nggak penting itu orang yang followersnya banyak. Kalau lu nggak punya followers, jangan bilang followers itu nggak penting. Gitu loh. It's just an excuse that you made, ya kan, untuk Iya. menghibur diri lu. Gitu loh. Nah, jadi dua-dua itu penting di tempat yang tepat. Dan di setiap hal di hidup kita ini selalu ada dua hal itu. Hmm. Right. Nah, kalau bagi bro ya, maksudnya kan untuk konten-konten kayak bro punya kan maksudnya berat ya. Kita kan educational content ya. Ya, Nah, untuk bisa survive, boleh kan kalau orang yang bikin konten-konten yang nggak jelas segala macam, view-nya itu meroket biasanya. Nah, gue lihat juga di Instagramnya bro itu udah 20-an. Instagram itu kan one of the hardest ya untuk naikin followers segala macam. ya. Strategi bro di educational content di Instagram terutama, how do you strategize bro? Oke. Yang pertama adalah tujuan gue bikin konten is never about jumlah followers apa segala macam. Nggak pernah tentang itu, gitu ya. Nah, makanya konten-konten gue ini udah educational, ya kan? Hard to digest. Nggak sembarangan orang bisa bisa nonton. Jadi gue sangat aware kalau memang followers gue growth-nya sangat pelan. By the way, gue pelan banget sebenarnya. Kalau dibandingin oleh teman-teman gue yang lain, yang nonton-nonton yang lain gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Buat gue sharing itu kenapa sih? Gue sharing itu cuma satu doang. Gue tuh punya cita-cita. Waktu gue kecil gue ditanya, ya lu gede mau ngapain? Habis itu gue bilang begini. Gue bilang, gue mau waktu gue gede nanti, gue mati. Banyak orang datang ke kuburan gue. That's it. Terus sekarang gue udah masuk umur 30 tahun. Gue mikir tentang jawaban gue itu, dan itu semakin terasa benar. Semakin terasa it's me. Nah, cuman ketika gue bilang, dulu gue bilangnya mau waktu gue mati banyak orang yang datang, gue ngomongnya asal-asal sembarang aja. Sekarang ketika gue memaknai itu, ternyata maknanya deep. Deepnya adalah begini, ada beberapa hal. Yang pertama adalah, kalau gue pergi ulang tahun, gue undang lu bro. Ya, lu datang ke ulang tahun gue. Lu tahu, gue tahu lu datang. Ya kan? Jadinya apa? Di pemikiran lo adalah kalau nanti gue harus datang. Kenapa? Nanti kalau gue punya acara ulang tahun, gue undang Gior, Gior juga datang, ya kan? Nah, tapi kalau ke kuburan gue, lu tahu gue nggak tahu lu datang atau enggak, tapi lu datang juga. Berarti gue must have done something yang really impactful lah buat hidup orang itu, gitu. Nah, yang kedua, kalau ulang tahun, lu bisa atur jadwal lu. Karena ulang tahunnya gue pasti tanggalnya sama setiap tahun. Tapi kalau gue mati, gue bisa mati kapan aja. Hmm. Nah, kalau orang sampai mau berhentiin aktivitas dia untuk datang ke kuburan gue, I must have done something right for him or her. Ya nggak sih? Gitu. Nah, yang ketiga, ketika gue datang,
Ya, ketika gua mati dan orang datang itu adalah apa ya? Something yang yang ini gua misalnya hidup memberi terus gitu ya, giving sampai orang merasakan gua orang yang bermanfaat buat orang lain apa segala macam, sampai orang mau pay respect gitu ya. Tapi ternyata 1 tahun sebelum gua mati, yang by the way kan gua nggak tahu matinya kapan ya, 1 tahun gua merasa nggak mau, gua mau eh, hidup egois aja buat gua aja. Itu yang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun itu kehapus tuh. Orang cuma ingetnya 1 tahun terakhir. Iya, Ya kan? right. Nah, jadinya apa? Gue harus hidup seperti ini sampai kapan gue nggak tahu. Gitu. Nah, jadi kalau lo tanya gue, pertanyaannya tadi, my content strategy, there is no content strategy karena gue nggak pernah maximizing followers. Gue nggak pusingin tentang metrik-metrik kayak begitu karena for me, kalau ada 1 2 orang yang apa namanya benar-benar bisa bisa impacted with my content atau my thoughts atau my experience itu udah udah bagus dari gue. Bahkan di awal-awal gue bikin konten di bio Instagram gue itu adalah gue tulisnya gini, uh, gue bilangnya adalah impacting life even though just gimana ya gue ngomongnya gue agak lupa, impacting life even though it's just 1%. Hmm. Jadi kayak meskipun cuma 1 orang ya gue nggak apa-apa. Jadi kalau sekarang gue bilang 20.000 ya 20.000 banyak buat gue, buat kreator itu dikit gitu ya. Tapi buat gue kalau gue kumpulin ke 20.000 orang aja butuh hal yang gede banget gitu kan. Nah, jadi for me the number itu bukan yang jadi kayak harus gimana banget gitu loh. Nah tapi ketika gue bikin konten, kok konten yang ini performanya lebih bagus apa segala macam. Nah number itu jadi important gitu kan. Hmm. Nah, sekarang kalau pertanyaan my content strategy, content strategi gue adalah gue sangat tahu dengan jelas gue bukan content creator, gue pengusaha gitu ya, kerjanya dari dulu bikin usaha. Tapi gue tahu ini adalah opportunity yang tidak akan ada lagi, di mana lu bisa membangun reputasi dengan bikin konten. Gitu. Hmm. Zaman dulu lu mau membangun reputasi, lu mau ini lu harus kenal orang kaya, Ya. kenal orang berkuasa, kenal ya kan. Sekarang you only need your phone and then you speak your truth. Nah, tapi karena gue bukan content creator, gue nggak bisa main dengan cara content creator. Jadi yang gue lakukan adalah gue merecord apa yang gue lakukan setiap hari. Nah, kalau creator lain nge-vlog, jalan-jalan ini, gue kan tiap hari kerja meeting. Ya meeting gue record, Hmm. gue record, gue tahu di dalam meeting gue itu pasti ada konten-konten yang orang bisa mendapatkan value dari situ gitu. Nah, jadi gue punya tim yang potong-potongin rekaman meeting gue itu lalu jadi konten gitu. Hmm. Right. Oh ya, that's why waktu konten-konten lu potongan-potongan excerpt-excerpt dari pada saat lu lagi ngomong sama orang. I see. Yes, gitu. Right, 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 right. Hmm. Nah, untuk bangun, bro, 5 tahun lu bangun creative agency dari sendiri dari cafe to cafe sampai ke 50 60 orang. Itu suka dukanya gimana dan how do you build? Maksudnya perjalanan itu gimana lu bisa manage dari yang misalnya 5 orang. Mindsetnya mendadak misalnya sekarang udah 20 orang. Mindsetnya kan pasti berbeda nih. Nah, Can you spill a bit gimana cara untuk bangun such a oke. big Ya, dia agency? bilang big, nggak big amat juga lah ya. Oke lah. Uh, tapi betul, sistem yang gue pakai waktu kita masih berlima itu udah obsolete waktu gue 15 orang. Udah obsolete ketika gue 39 orang. Obsolete ketika gue 50 sekian orang. Nah, jadi yang pertama adalah ya gue harus keep on reinventing ourselves as a company gitu loh. Sistemnya pasti harus berubah. Nah, mindsetnya, kalau lo mau bilang gue mindset ya, it's actually nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya dalam arti gini. Orang selalu tanya, by the way sebelum gue bikin garis semu, gue bikin 7 8 bisnis yang gagal. Tuh, gitu ya. Jadi orang tanya gue, ya lu udah punya mindset begini itu dari kapan? Gue bilang, from the very first business, even belum ada bisnis ya, gue udah tahu I'm gonna be a good entrepreneur. Gitu loh. Jadi realitanya belum ada, gue mikirnya udah kayak begitu
gitu. Hmm. Nah, tapi realitanya gue harus ngadepin bikin bisnis 7 kali, 8 kali gagal. Yang terakhir sebelum gue bikin garis temu kebakaran, bangkrut gue. Uh, Habis seratusan juta lebih gitu loh. Makanya gue bikin garis temu, di bulan yang sama gue bikin garis temu, bisnis gue yang sebelumnya kebakaran. Itu kenapa we started with zero money, bukan zero, minus. Duitnya minus gitu kan. Nah, Hmm. tapi gue dari awal sudah tahu gue mau bikin perusahaan seperti apa. Bentuknya agency atau apa gue nggak tahu. Tapi gue tahu gue mau bikin perusahaan yang culture based gitu. Yang orang-orangnya bisa grow bareng-bareng. Yang Ya. ini adalah such a community yang semua orang bisa contribute di dalamnya dan mendapat benefit dari situ gitu-gitu loh. Jadi itunya udah dari awal. Nah, masalah bisnisnya apa? Ya gue cuma fokus sama apa yang ada di tangan gue lah. Waktu itu di tangan gue adanya ini, opportunity ini ya gue gunakan sebaik-baiknya gitu. Nah, Hmm. singkat cerita ya makin lama makin belajar ya akhirnya uh, jadilah begini gitu loh. Tapi kalau lo tanya gue, sistemnya berubah-berubah, mindsetnya menurut gue tetap sama. Hmm. Dan berarti Bro full time ya untuk apa untuk creative agency ini full time atau do you have any other job? I have another businesses lah. Kalau di titik ini Hmm. gue punya beberapa bisnis gitu, tapi mainnya waktu gue paling banyak buat garis temu gitu. Hmm. I see, I see. Ya Karena kembali menarik lagi sih, gue maksudnya. bilang gue pengusaha, jadi kerjanya gue bikin usaha gitu, berusaha. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi banyak banyak setiap ada opportunity yang visible dijalanin lah, right? Yes and no. At the very first start, yes. Karena apa? Gue nggak tahu apa-apa. All I have is time and energy. Jadi I say Hmm. yes to everything. Nah, tapi once gue lihat ada satu yang budding, gue cut semuanya yang lain. And I say Hmm. no to almost everything. Ya, Sampai budding ini jadi something. Nah, ketika di tahun ya, keempat gue udah lihat dari semua udah mulai bisa ekosistemnya sudah ini, dan gue bentuk another opportunity. iya, Jadi itu ada musimnya gitu. Jadi gue selalu bilang hidup itu sesuai musim, jangan right. sesuai dengan opportunity. Opportunity mah bisa datang terus kok, gitu. Tapi musimnya, waktu itu musimnya gue adalah nggak tahu apa-apa ya gue say yes supaya gue tahu semuanya. Habis itu ketika gue udah ada budding, nah gue punya sistem yang pruning. Ada di konten gue Hmm. juga. Pruning ini adalah yang dilakukan oleh petani anggur. Jadi kalau anggur kan merambat gitu ya. Iya, Kadang-kadang carangnya ada tiga. iya, Kalau carangnya tiga, buahnya harusnya tiga. Tapi yang dilakukan sama iya, petani itu dipotong dua. Bego kan, counterproductive. Nah itu yang waktu itu gue say no to a lot of opportunity. Money on the table, gue leave money on the table. Tapi orang nggak, waktu itu orang bilangnya gue bego. Yang orang nggak tahu adalah si buah anggur yang satu itu jadi buah anggur grade A ya, gitu loh. betul, Nah, ketika buah betul. anggur grade A-nya itu sudah berbuah, nah lu bisa jual, dan you have access money to build another pohon anggur. Ya, I see, I see, I see. Nah, kalau boleh tahu background education bro apa bro? Gua tuh dulunya pemain bola. Habis itu gue sekolah kitab, sekolah pendeta. Habis itu gue dikeluarin dari sekolah pendeta. Habis itu gue ambil sekolah desain produk. Hari ini, sampai hari ini gue nggak bisa gambar, gue nggak bisa desain. Gitu. Tahunya cuma mencari duit aja, bikin bisnis aja. Gitu. Jadi Right, ya right. itulah. Jadi dari pemain bola ke sekolah Alkitab ke sekolah desain, itu jadinya bisnis. I see. Enggak, soalnya kenapa gue tanya? Karena bro itu pakai analogi-analogi yang logiknya itu sangat clear. Ngerti kan? Jadi waktu Hmm. gue Hmm. ngomong, jadi analogi-analogi very clear bagi gue. Gue penasaran. Ya, ya, ya. I Karena think that is, education, kalau ini ya, that is one of my strength lah. Strengthnya gue adalah bisa simplifying complex ideas, big ideas yang kompleks kompleks gue bisa bikin itu jadi analogi-analogi yang simple gitu ya. I iya, think that is my strength gitu. itu talent yang sering kali gue nggak jarang sekali gue ketemu bro. Jadi sering Hmm. kali orang yang simple itu dibuat ribet supaya kelihatannya pintar. Ya, Tapi kan ya. sebenarnya terbalik. Gimana kita bisa simplify sesuatu yang ribet itu sampai sesimpel
mungkin even anak TK pun bisa mengerti. That's the Ya, real, ya kan? ya. That's the real intelligent. Nah, I think itu adalah buat gue definisi maestro. Maestro adalah dia melakukan something, kita pikir ah gampang. Tapi untuk dia Iya, melakukan yang gampang itu dia udah lakukan semua yang susah. right. Gitu. Betul. Jadi waktu uh, kita ngomong itu sesuatu yang simple, but it makes sense, right? Jadi seringkali gue ketemu orang-orang yang dia coba ngomong sampai kemana-mana panjang lebar, tapi sebenarnya itu it's a simple thing, right? Cuma dibuat Ya. seperti kelihatannya ribet dan berbobot, padahal enggak. Ya, 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 Nah, ya, ya. Bro bisa cerita nggak, maksudnya pengalaman-pengalaman pahit ya, Oh, maksudnya dalam ngejalanin bisnis creative agency. ya banyak lah ya. Kita mulai benar-benar gue nggak punya network, gue nggak punya experience, gue nggak punya apapun gitu. Jadi ibaratnya kalau main poker, gue di deal handnya itu seven deuce gitu ya. Kartu paling Hmm. jelek gitu loh. Tapi sama kayak poker, hidup ini kartu seven deuce bisa kalahin as, pair. Tergantung apa? Tergantung cara kita mainin kartu. Tergantung gimana caranya kita positioning. Tergantung kita lihat communal card gitu kan. Nah, jadi ya susahnya di awal susah karena kita nggak punya apa-apa, nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Tapi uh, tadi ya hidup itu selalu eksponensial. Kerjainnya sama, tapi waktu satu jadi dua ya hasilnya satu sama satu ya kan dua. Tapi ketika 64 kerjainnya sama dapetnya 128 gitu loh. Jadi Hmm. always the hardest part adalah waktu mulai gitu loh. Jadi itu yang susah gitu. Tapi kalau mau dibilang paling-paling susah ya waktu gue bangkrut itulah. Itu lebih susah. Mau lebih susah lagi, umur 20 tahun gue dikeluarin dari sekolah Alkitab. Itu lebih susah lagi gitu loh. Jadi ya ya Ya, susah-susah itulah yang membentuk gitu. right, right, right. Itu dari awal tuh udah ibaratnya India udah masuk ke ranah di mana harus selalu perang, selalu lewatin tantangan, right? And Ya, eventually kita udah biasa, ya ya, ya it becomes kita udah tahu itu part part of the game of life, right? Itu sesuatu ya, yang memang memang itu bagian dari yang kita harus jalanin, ya, ya, right? betul. Dan cara bro untuk dapetin nih kan udah 60-an orang nih. Kita masuk ke arah bisnis nih. Udah Hmm. 60-an, bagaimana bro approach perusahaan-perusahaan UMKM untuk jadi customer? How do you do that? Ya. Nah, kembali lagi sama kayak tadi konsep eksponensial ya. Right now it's easier for us. We have our name, our brand, kita punya portfolio, ya kan. Jadi actually tidak terlalu sulit untuk kita cari gitu loh. Nah, tapi dulu waktu kita gak punya portfolio, kita gak punya nama, kita gak punya pengalaman, nah, itu yang susahnya gitu loh. Nah, cuman ya yang gue lakukan ya practically hanya ngomong-ngomong kayak begini aja di awal-awal. Jadi all I do adalah give value aja ke semua orang. Gue bisa jelasin sosial media dengan cara yang paling simple sampai orang yang Hmm. udah tua bilang ini bukan bukan gamenya gue bilang oh tunggu dulu ini sosial media sama aja kalau kayak game TV cuman platformnya berbeda kenapa bisa sama oh sama-sama distribution sama-sama Hmm. konten gitu loh jadi gue bisa jelaskan dengan kayak begitu dari orang akhirnya mulai percaya ya dari situlah kita build tapi rumusnya gue adalah always give value first gitu loh jadi gue punya punya filosofi dalam jualan adalah never close a deal in the first meeting. Jadi in the first meeting yang gue lakukan adalah how can I be helpful to you? Sometimes ya nggak jadi apa-apa, tapi itu gue punya filosofi. Gitu. Nah dari situ satu nambah. Hmm. Dan mostly customer-nya bro adalah orang-orang yang udah recurring ya, ibaratnya customer-customer lama yang terus Nah, rolling atau presentasinya banyak kan yang baru dua-duanya, atau dua-duanya. Jadi kita lumayan jago acquire customer actually. Gitu. Nah, terus kita punya revenue model ada recurring revenue. Nah, jadinya ya dua-dua itulah ya. Jadi kita acquire hmm. customer dan kalau di garis temu selalu recurring kontrak. Hmm. Menarik sih, menarik sekali sih. Nah, kalau gua ibaratnya nih, gua as a company yang baru Ya, mau masuk ke social media,
Hmm. Saran-saran apa bro kira-kira yang harus dilakukan? Oke. Yang pertama adalah you gotta audit your company. Resources apa yang lu punya? Contoh ya, oh di tempat gua ada desainer yang jago, ya kan? Ya main Instagram lah. Tapi oh di tempat gua ada orang yang jago ngomong, ya bikin podcast lah, bikin video lah, gitu. Nah kebanyakan orang adalah lagi TikTok nih, jadi kita harus joget-joget, gitu loh. For me, lu gak ada audit apa yang lu punya di tangan lu, gitu. Nah, ketika lu udah punya something di tangan lu, lu lakukan itu dengan excellent, lu lakukan itu dengan excellent di satu hal, fokus. Ketika itu sudah besar tadi, kayak anggur tadi, ya kan? Ketika Hmm, Instagramnya udah naik, dan you can start to go to Twitter, you can build your TikTok, gitu loh. Nah, kebanyakan orang mau semuanya, gitu. Nah, gue selalu bilang auditnya gimana sih? Konten itu, platform itu sebenarnya bentuknya dari zaman dahulu itu cuma itu aja bro. It's either tulisan, gambar, video, atau suara. Zaman dulu ada koran, tulisan, majalah, gambar dan tulisan, radio, suara. Habis itu kita TV, ada gambar bergerak, video, right? Habis itu kita balik lagi jadi blog, jadi tulisan lagi. Terus kita apa? Jadi Twitter, tulisan, Facebook, tulisan gambar, Instagram, gambar video, YouTube, video, TikTok, video pendek, podcast, suara. Jadi putar-putar itu aja sebenarnya. Nah, makanya kita ada audit your company, kita punya resources apa? Apakah kita punya orang yang jago atau foundernya jago ngomong atau jago nulis atau jago apa? Nah, dan kita bisa mulai dari situ. Gitu. oh ya, so simple audit dulu. Jadi jangan apa-apa langsung, oh ya gue mau buat TikTok, gue mau buat apa, dicek Ya. dulu nih kemampuannya. Unless you have all the money and the resources in the world, ya of course you gotta do everything, ya kan? Ah, Gitu. Tapi ketika kita punya resources yang terbatas, kita masih baru mau mulai, baru mau tes, ya just do one thing aja. yang penting consistently kan. Maksudnya kan Ya, seringkali orang satu dua nggak kena traction udah di stop. ya. Nah, ini yang gue bilang, kita itu harus belajar dari media-media zaman begini. Bisnis media itu bukan cuma ada ketika ada sosial media. Dari zaman dulu sudah ada bisnis media, ada koran, ada TV, ada radio. Satu yang mereka punya yang kita tidak punya di sosial media adalah konsistensi. Mau ada hujan, badai, perang, petir, itu TV tetap nyala, radio tetap tayang siaran, koran tetap muncul, even sampai hari ini. Nah, kita pikir adalah oh itu kan outdated. No, we gotta learn from them. Dan salah satu yang kita harus belajar dari mereka adalah konsistensi. Nah, orang Consistency. ketika ngelihat konsistensi adalah pikir adalah semuanya itu harus top notch gitu ya. Enggak. Karena gini, kalau kita lihat RCTI gitu ya, berapa banyak konten-konten yang benar-benar original dan di-create dengan modal yang banyak. Ya paling MasterChef, Indonesian Idol, sisanya apa? Breaking news. It's easy kan? Sisanya apa? Rerun Die Hard, diputar terus itu Die Hard. Ya kan? Itu kan nggak mesti semuanya itu ini gitu loh. Nah, tapi Oh, ketika kita pikir I konsisten, oh, gua harus konten, gua harus sempurna setiap hari, ya nggak bakal ada konsistennya, gitu. I see. Kadang gue jatuhnya ke perangkap itu, bro. Yes, yes. Gila sekali. Gue jatuhnya ke perangkap. Gue nggak ada konten lagi. Ah, nggak post lah hari ini. Ah, god damn, itulah. Setelah dilihat, oh iya, yang penting konten aja dulu ya kan. Mau kualitas, kadang nggak semuanya harus top notch. I gotta Yes. remind myself. So gini, quality itu subjektif. Sekarang gini, menurut gua video gua bahas rumah itu is not a quality content. Kenapa? Karena gue bisa jelaskan ke lu dengan lebih deep. Itu sebenarnya dari omongan gue yang panjang dipotong segitu. Mm-mm. Jadi gue selalu tidak puas kalau orang ngeliatnya itu video gue. Karena apa? Sebenarnya dari omongan gue itu gue nggak ngomongin tentang keikat. Gue nggak ngomongin tentang duit. Tapi gue ngomongin tentang opportunity cost. Itu yang nggak ada di video itu. Hmm. Gitu loh. Tapi yang gue lakukan ya ngepost aja setiap hari. Ada video yang jadi, ada yang enggak. Nah, jadi quality itu adalah di mata audiens, bukan di mata kita. Gitu. Tapi quantity itu di mata kita. Kita yang tahu sendiri quantity kita gimana. Jadi sometimes in content creating, quantity is more important than quality. Hmm. Gitu.
Sama contoh ya, contoh lu nge-gym, ya kan? Lebih mending lu angkat 10 kilo setiap hari daripada lu angkat 160 kilo besok lu nggak bisa angkat lagi, ya kan? Nah, tapi sekarang gini, muscle yang perlu kita train adalah konsistensi. Gue pergi ke gym setiap hari. Ya, Setelah gue pergi ke gym setiap hari, baru gue pikir, gue udah pergi ke gym setiap hari, gimana gue bikin waktu gue ke gym ini lebih efektif, lebih bagus ya, lagi. Posturnya kah? Rep-nya berapa kah? Ya kan? Nah, ketika orang bikin konten, dia langsung maunya adalah, ya gue bikin konten. Enggak. Muscle pertama yang lu harus latih adalah konsistensi konsistensi. muscle. Setelah udah konsistensi, lu bilang dong, wah, gue udah setiap hari ngepost, tapi begini-begini aja. Di mana yang harus gue tweak? Gitu loh. Jadi satu-satu. Tapi yang pertama adalah konsistensi muscle. Itu yang paling penting. Oh, damn. Gila sekali. Itu yang, oh, damn. If you put it like that, kak, itu bener-bener clear sekali sih, bro. Gila sekali sih. Kayak orang kali, oh ya konsistensi. Bukan soal quality. It's about Ya, quantity dulu, awal-awal. Lama-lama lu udah bisa yes. tahu nih. Oh, inilah quality gua tweak, gua tweak. Hmm, damn. Itu ngena sekali. Karena kan orang mikir, kayak gini lah, gue ada beberapa temen yang mau buat konten ikut, tapi gue gak tahu mau buat konten apa. Gue juga kadang gue agak pikir kayak gini setelah sebelum ngomong, bro, iya gue juga gak tahu mau kasih tahu lu bikin konten apa, bro, right? Tapi ya yang penting nongol dulu. Lu biasa nongol dulu, nanti lama-lama akan terform sendiri. Yes. Oh, damn. Menarik, Bukankah itu menarik, hidup kayak menarik. gitu ya? The most important thing is we show up every single day. Mau kita capek, Yes. mau kita stres, mau kita ini, show up every single day. Yang membedakan pemenang sama losers adalah they didn't show up when things get hard. Gitu. Ada hari-hari gue nggak kepengen bikin konten, ada hari-hari gue nggak kepengen ngomong. Yep, I make a system so I can show up every single day. Gitu. Oh, gila sekali sih. Oh, damn. Ini jadi daily reminder gue nanti. The things you just show up. Gue sering kali jatuh ke perangkap itu sih. Ini yang gue harus harus defeat ya. Pada saat gue lagi moodnya lagi down atau kerjaan lagi kurang bagus segala macam, gue jadi gak mau buat kan. Ya, that's the Ya, difference between winner and loser. Ngerti ya? Winner tuh show up every time. Mau badai mau enggak ya kan kayak TV kan. Lu mau badai mau apa ya. segala macam. TV itu selalu ada. Oh shit, mengerikan sekali. Damn. Dan lu udah ngelakuin ini 5 tahun ya bro ya. You've done this for 5 years. Ya, I think it's longer than itu. 5 tahun umurnya garis temu. Dan contoh ya, orang pikir sekarang gue ngomong kayak gini, sharing-sharing gini adalah waktu gue udah punya garis temu, waktu gue udah punya followers. Oh, gue udah ngomong ini dari sebelum ada yang mau denger gue. Waktu cuma satu orang yang mau denger gue udah ngomong kayak begini. Gitu loh. Sekarang it's easier for me. Ada orang ngundang gue Ya, jadi pembicara, ngundang jadi podcast apa iya, segala macam. Dulu gue cari-cari mau denger gue nggak, mau denger gue nggak. Itu tadi gue bilang makanya, gue sudah tahu gue itu apa waktu sebelum realita gue berkata demikian. So I create my reality, bukan the other way around. iya, iya. You Gitu. Jadi gue create udah your tahu own gue bakal dikenal reality. orang. Iya, gue udah tahu gue bakal dikenal orang one day. Dari sebelum gue siapa-siapa. Gitu. Kenapa? I know I have something yang valuable buat orang. Gitu. Nah, jadinya every opportunity gue mengkonfirm yang gue ngomong itu kan. Kalau enggak, bro, hari ini gue meeting bener-bener dari pagi tadi sampai ini ya. Harusnya gue punya pilihan untuk not show up to your podcast. Tapi I know, ya gue adalah gue punya konten yang bisa valuable. At least buat lu, ini valuable, so I gotta show up. Gitu. Kalau misalnya gue tanya winner deh, gue tuh aduh, otak gue kuotanya udah habis hari ini sebenarnya. Gitu. Tapi ya, still I show up. Gitu. Ya, oh damn. Ini is gila sekali sih. Kalau gua sering kali tuh nasehatin orang ya bro ya. Gua masih ketemu, iya lu harus konsisten gini-gini. Tapi ini kayak gua ditampar, yes. Justru konsisten itu penting pada saat lu mood lu lagi down, ya Yes. kan? Disitulah lu dites apakah lu konsisten atau enggak. Are you a winner or loser? Pada saat mood lu itu lagi down dan lu dipaksa untuk buat konten. Ya. Oh damn, gila sekali. Jeez. Nah, dari customer-customer lu bro, kan
kebanyakan ya kayak tadi lu bilang, ada yang nggak ngerti sosial media, ada yang itu success rate mereka dari total customer itu berapa persen secara statistik? How many the winners, how many the losers? Nah, problemnya adalah sekarang begini. Orang pikir sosial media adalah magic wand. Simsalabim, kalau masuk sosial media bisnis lu jalan, ya kan? Pada kenyataannya nggak kayak gitu, bro. Social media is just one particular part dari making a Ya. business. Gitu. Kalau bikin bisnis adalah karena sosial media, itu semua content creator udah jadi pengusaha kaya raya. Nggak semuanya kayak gitu. Gitu kan. Nah, jadi kalau dilihat success rate-nya secara bisnis, secara apa, gue nggak bisa ngomong karena itu ada variabel yang nggak Hmm. di tangan gue gitu ya. Kayak gue datengin traffic, tapi barang lu nggak bersaing sama orang lain, harga lu nggak bersaing, service lu nggak bersaing, gue nggak bisa gitu. Atau yang kedua, Hmm. gue mau datengin traffic nggak bisa karena apa? Brandingan lu jelek, ya kan? Atau karena apa? Ada banyak hal yang tidak bisa dikontrol oleh sosial media, tapi market sekarang melihat adalah sosial media adalah the go-to thing, itu adalah magic one-nya. Jadi online dong, gitu kan? Online dong. Sekarang Hmm. online Hmm. tuh temannya papa tuh main online jadi gitu loh. Jadi di oversimplify jadinya adalah it's social media thing padahal enggak gitu. Banyak juga Betul. orang main sosial media gagal kok banget. Even media company main di sosial media aja banyak yang tutup kok. Iya, Kerjanya udah bikin konten loh. iya, Gitu. Jadi betul, betul. sulit ya untuk gua jawab success rate-nya berapa karena variabelnya macam-macam gitu. Dan kembali Iya, lagi ya, nggak bukan gue percaya semua bisnis bisa masuk sosial media, tapi tidak semuanya efektif di sosial media iya. gitu. Niche yang menurut bro ya, maksudnya ada gak misalnya contoh kayak tiga kata yang harus Hmm. dipegang teguh nih untuk ibaratnya bisa successful. Tadi kan kita udah tahu nih consistency. Ya, Dua lagi itu apa? Maksudnya untuk kita bisa survive di sosmed. relatability. You gotta understand your audience better than anyone else. Kalau lu understand, lu bisa relate sama dia. Kalau lu bisa relate, lu bisa ngomong apa yang speaks to their heart. That's when you get uh, ini. Probably salah satu alasan gua lumayan ini di sosial media karena I speak what is my truth and my truth resonate dengan beberapa orang. Gua nggak bisa bilang banyak orang, terlalu banyak lah, tapi ya cukup ada orang yang resonate gitu. Jadi relatability. Nah, relatability di dalamnya adalah empathy gitu. Jadi itu Hmm, menurut gua yang paling paling penting. Gitu. oke, oke. Nggak semua konten yang keren itu relatable. Oke, lu kalau dengerin dosen, profesor gitu ngomong, isinya bagus bro, tapi nggak relate sama gue, jadi nggak jadi apa-apa Hmm, juga. Gitu. Jadi hmm, relatability itu matters. Yang ketiga, menurut gue mungkin ini mirip sama konsistensi, tapi kalau tadi konsistensi dalam sisi quantity, menurut gue satu lagi adalah konsistensi dalam sisi message. Nah, gue selalu pilihnya hmm. begini, di dalam sosial media marketing, bisnis atau apapun, ya lu nggak bakal succeed. Nah, sekarang gue kasih perumpamaan dulu deh. Perumpamanya gini, lu ketok satu batu pakai palu. Lu ketok 99 kali batunya nggak pecah. Lu ketok ke 100 batunya pecah. Menurut lu yang bikin pecah ketokan ke berapa? Ke 100-nya kah? Atau 99-nya matters juga? Semuanya matters. Iya, Betul kan? Nah, berarti sebenarnya kalau lu mau marketing atau mau sosial media atau mau apa, sebenarnya itu yang lu harus lakukan. Satu message diketok 100 kali sampai batunya pecah. Nah, kebanyakan orang melakukan apa? Dia ketok 100 batu satu kali. Tidak ada yang pecah. Jadi hmm, apa? Oh ya, saya mau launching produk, tapi juga mau ada ini apa namanya diskon Ramadan, tapi juga kita mau ada giveaway, tapi kita juga lagi ada mau kasih ini nih kompetitor kita ada kurangnya di sini, gitu loh. Jadi saat lu ketok 100 batu nggak bakal kena. Tapi kalau lu ketok satu batu terus-terusan, contoh ya, salah satu klien yang hmm, one of the klien yang gue paling proud of adalah Jedai Hercules. Nggak tahu lu pernah tahu nggak? Jepitan rambut yang dibanting-banting nggak pecah. Nah, itu hmm. produk itu datang ke gue cuman produknya doang. Dia bilang, Yor, coba jual ini gimana? Ya gue bikin tuh namanya Jedai Hercules, hashtagnya Jedai Strong, kontennya ada dilempar dari lantai satu, dilindes pakai Alphard, dilindes pakai mobilnya influencer,
dilempar dari gedung Shopee 120 meter, pecahin rekor muri. Tapi itu semua ngomongin satu hal, jedi strong. Oh, right. Ketok satu batu 100 kali. Gitu. Oh, amazing sekali sih, bro. God damn. Ini gue ada nanti nanti di luar dari podcast ini gue lagi mau luncur produk ke satu. Nanti gue kontak. Ya, Amazing, ya, ya. amazing. Nah, kan udah masuk 1 hour mark, bro. Ada gak Ya. pesan-pesan untuk para pendengar? Pendengar gue itu umur 18 sampai umur 45 kalau di tempat gue. Hmm. Hmm, apa ya? Gue udah bilang gini, life is all about sacrifice. At the end of the day, life is all about sacrifice. Ya gak sih? Ya, at Ya, least kita sacrifice for someone that we love or something that we love. Nah, satu yang orang suka lupa adalah kenyataan bahwa life is about sacrifice. Jadi dia pikir dia bisa get away from sacrificing for something. The problem is eventually that sacrifice will come. hmm, Dan lu harus terima sacrifice itu. So, kalau realitanya adalah life is all about sacrifice, what is the best thing that we can have? The best thing that we can have is if I pick my sacrifice. Ya nggak sih? Karena kita semua ya, pasti sacrifice. Jadi the best thing adalah ya I pick my sacrifice. Nah pertanyaannya, gimana caranya kita bisa pick our sacrifice? Caranya adalah dengan kita sacrifice sebelum kita dituntut untuk sacrifice. Gitu. right. Contoh, contoh. Orang bilang, kok Yep. biar bisa sih bikin perusahaan gini gitu, masih umur 30, bla 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 bla. Yang lu nggak tahu, gue dari umur 20, gue nggak pernah nongkrong-nongkrong, bro. Iya, betul. Itu orang nggak lihat kan? Gitu loh. Jadi, Iya, karena lu pikir lu nggak bisa sacrifice, nggak perlu sacrifice, lu nongkrong-nongkrong santai-santai, lu nggak pedulin apapun. Ya kan? Tiba-tiba lu nikah, punya anak. Terus mau nggak mau harus punya penghasilan. Akhirnya kerja pekerjaan yang lu nggak suka. Dan dia bilang, life sucks. Dan lu bilang, passion is bullshit. Lu bilang, mimpi jangan ketinggian. Tunggu dulu. Gitu. Waktu bener sih, gue lulus 100%. lulus kuliah, nyokap gue Iya, bilang udah lu kerja aja dulu biar aman. Kayak si om itu dia kerja bla bla bla. Terus gue bilang, lu nggak lihat iya, dari kemarin gue udah kerja. Gue bayar uang kuliah pakai duit gue sendiri. Gue iya, bikin 3 bisnis gue jalanin waktu gue lagi kuliah. So gue iya, udah lagi kerja ya nggak bisa ngomong kan orang. Nah ada orang yang masih baru mau lulus apa udah baru lulus kuliah terus dia bilang kak saya mau bisnis tapi mama saya nggak kasih katanya kerja aja ya iya kenapa karena sekarang belum ada buktinya coba lu belum dituntut untuk kerja lu udah bikin bisnis sebelum lu lulus kuliah by the time lu lulus kuliah lu bilang lah dari kemarin gue juga udah kerja right. gitu jadi life is all about sacrifice hari ini gue kerja Iya, kalau lihat kalender gue it's quite packed lah. iya, Gue mau bilang at this stage of my life, anak gue baru umur 2 tahun sama baru lahir 2 bulan, I don't need to congrats ya. work so hard. Iya, Gitu. Financially, we don't need to work that hard. Gitu loh. Cuman, this is my sacrifice that I pick. At least, iya, I pick my sacrifice. Gitu. betul. Oh, nice. Thank you so much, bro, for your time. Really, really appreciate it, bro. Thank you Boleh so nggak? much. Iya, iya, Gue nggak tahu waktu kita berapa banyak, tapi gini, lu buka dengan satu konten gue tentang beli rumah. Nah, iya, I never had a chance untuk menjelaskan konten itu dengan lebih thorough, iya. gitu ya. Jadi boleh gak gue jelasin the Yes, thinking please. process Yes, behind itu? please. Yes, please. Oke, okay. Penting. So beli rumah sama beli properti itu beda. Nah ini yang banyak orang nggak ngerti. Bedanya rumah sama properti apa? Zaman dulu orang punya rumah caranya gimana? Zaman nenek kita, kakek kita punya tanah, bangun rumah, buat tinggal sendiri, ya kan? Nah ada problem. Problemnya apa? Problemnya gini, sekarang gue bangun rumah gue gitu ya, terus gue lagi mau jual rumah gue. Lalu mau beli bro, tapi lu nggak punya duit. Lu bilang ke bank, gue mau KPR, mau beli rumahnya segior. Yang tentuin harganya siapa? Gue dong, Hmm. Ah, ya lu gue. penjual lah. Iya, iya, Ya, penjual. gue yang punya rumah, gue Iya, yang iya, bangun. iya, iya, iya. Terus gue bilang, oh this is my family home. Iya, I iya, have iya, iya, iya. emotional attached with this home. Jadi Iya, harganya iya. 5 miliar bro.
Iya, iya, Terus dia bilang, oke lah, gue percaya Yor sama lu, harga ini 5 iya. miliar. Lu pergi ke bank, terus bank bilang gini, oke deh gue bayarin. Jadi sertifikatnya gue kasih ke bank, lu cicil ke bank, betul kan? Satu hari lu nggak bisa bayar, ya. Satu hari lu nggak bisa bayar. Bank sita rumahnya. Pas bank mau jual kok nggak ada yang mau beli harganya 5 miliar. There's a problem yang bank lihat. Nah, makanya bank punya problem itu, dia mikir begini, bank making money itu dengan cara apa? Minjemin duit. Tapi bank nggak bisa minjemin duit out of nothing. They need products. Salah satu Hmm, produk yang paling gampang dijual adalah rumah. Karena dibilang semua rumah. orang beli rumah. Ya kan? Lalu ini yang dia lakukan. Dia bilang gini, kalau teman gue developer, gue punya problem nih. Kalau rumah tuh nggak seragam. Gue nggak tahu market value-nya. Jadi, lu bikin dong komplek. Jadilah kawasan properti. Ya kan? Nah, lalu terjadi transaksi kayak tadi kan. Ya kan, ada yang beli, ada yang cicil ke dia, KPR, Hmm, di tengah-tengah dia nggak bisa bayar, rumah itu dijual. Bank akan sangat happy. Kenapa? Dia tahu market value-nya. Kenapa? Karena sekarang value-nya bukan dihargai oleh yang jual, tapi dihargai dari mana? Itu ada rumah di gang seberang yang bentuknya sama, di tempat yang sama, harganya segitu. Jadi harganya terjaga. set. Iya. Jadi properti itu adalah main-mainannya bank. Bang. Orang suka nggak Hmm. ngerti itu, gitu loh. Nah, yang kedua, nggak bakal kebeli bro. Ya, tadi dia bilang, kalau gue masih muda sih gue ini, tapi gue nggak bakal kebeli bro, ya kan? Nah, gue mau bilang begini, mortgage, ya, itu bukan loan terhadap rumah lo, Iya. tapi ini KPR, mortgage, itu adalah loan terhadap pemasukan lu yang dijamin oleh rumah lu. Yes. Rumahnya is never your house, bro. Orang aktenya ada di bank. Itu rumahnya dia, lu pinjem doang. Lu Seakan-akan cuma, lu beli. Iya. yes, lu bilang sama bank adalah, income gua akan terus segini, atau minimal akan naik, minimum akan tetap segini, tapi akan naik, ya kan? Terus bank percaya. Bank bilang, oke, jaminannya apa? Jaminannya itu sertifikat rumah gua. Itu yang terjadi, bro. Iya. Nah, Betul. orang suka bilangnya adalah, enggak, itu adalah gue beli rumah. Dijaminkan, mana? Coba mana rumahnya? Terus sertifikatnya lu kagak pegang kok. Gitu. Iya. Nah, orang suka lupa satu lagi. Mortgage. Itu ada dua kata. Mort sama gauge. Mort itu dari kata mortality. Mortal. Mortgage itu Kematian. artinya adalah apa? Sumpah mati. Janji sampai mati. Isap jadi sampai mati, exactly. Makanya Pledge. mortgage sampai 20-an tahun, 30 forever. Nah, makanya ketika gue bilang begini, if I have money, ya ngapain gue jadiin batu, semen, sama bata? Karena harganya sebenarnya nggak segitu, bro. Tapi karena itu jadi properti, tadi ada market value, jadi segitu. Ya Iya. kan? Nah, sekarang kita masuk lagi begini. Gua bilang rumah itu, ya, pertanyaannya sekarang gini, ya, jadi lu bakal bakal beli rumah nggak? Ya, maybe one day, gitu loh. Iya. Karena apa? Sekarang gini, orang beli rumah selalu ya, semua yang ngata-ngatain gue itu bilangnya apa? Wah, nanti miskin lu, gedenya, tuanya ntar miskin lu, ntar nggak punya harta lo, kasihan anak istrinya lo, ya kan? Ah, Nah, sekarang pertanyaan gue gini, if I know how to multiple my money lebih besar daripada harga kenaikan rumah, iya. kenapa gue taruh di batak, semen, Iya. sama pasir? Ya, by the way, harga rumah itu nggak naik, bro. Inflasi yang bikin harga rumah itu naik. Inflasi. Betul. Harga rumah mah sama-sama aja. Jadi kalau lu nggak bilang nanti nggak kebeli, bro, karena lu nggak punya value di mata masyarakat yang membuat lu punya income yang bisa beli rumah, Iya. gitu loh. Right. Jadi gua nggak pernah takut gua nggak bisa beli rumah karena I know how to multiple my Multiply. Iya. money, Iya. gitu. Nah, buat orang yang nggak tahu betul, daripada duitnya habis buat belanja apa segala macam, ya lu beli rumah lah, gitu. Tapi for me, karena gue mau tahu dan gue nggak mau sembarangan ikut-ikutan dan sembarangan masuk ke dalam tipu muslihat bank, gue pikir dong, how Iya. gue bisa punya strategi untuk bisa ini. Nah, gue bilang begini, 20 tahun rumah, ini gue hitung-hitung beberapa rumah, ini not scientific ya, Hmm, pengamatan gue. hmm. 20 tahun itu rumah naik 10 kali lipat harganya.
Itu Iya, pengamatan gue yang goblok gitu ya. iya, Nah, sekarang gue begini, kalau gue dalam 20 tahun bisa mengkali lipatkan duit gue 20 kali instead of 10 kali, ngapain gue taruh di rumah? iya, Gitu. Nah, yang kedua orang suka lupa adalah dia bilang rumah itu investasi. Rumah itu bukan investasi selama lu iya, tinggalin rumahnya. Lu bakal tetap miskin melarat iya, kalau lu nggak punya income. Ya kan, and iya, then one day you sell your house, and then makin lu tidak iya, punya, ya basically if you sell your house and then you use the money, lu lagi pakai tabungan lu bukan lagi betul, investasi gitu loh. Nah jadi betul. buat gua untuk orang-orang yang mau tahu dan mau mengerti dan mau ini, sebenarnya ada banyak instrumen, apalagi zaman sekarang yang lu bisa pelajarin, yang returnnya lebih tinggi daripada rumah Mm-mm, gitu loh. Apalagi betul. rumah yang lu tinggalin, it's never an investment gitu. Iya, Nah, karena kita tinggalin kan, bukan untuk ya. muter duitnya. Nah, yang terakhir yang tadi gue sebut tentang opportunity cost. Ya, Iya, uang yang ditaruh di jadi DP dan KPR rumah tidak bisa mencari uang lagi. iya, Ya kan, itu yang betul. namanya opportunity cost. Jadi orang bilangnya adalah, bro, lu nanti jadinya nggak punya rumah. Wait, tunggu dulu. I have opportunity Hmm, yang gue ambil instead hmm, of gue KPR betul. rumah. Ya, gue kembali lagi, gue nggak bisa bilang, oh ya nanti gue akan selalu makin jaya apa, Iya, gue nggak bisa ngomong gitu. Tapi at least I betul. have a strategy. Di saat kebanyakan orang cuma Iya, dengerin orang tuanya adalah kalau mau nikah beli rumah bro, gitu. Nah, hmm, itu yang gue bilang opportunity cost. Sebenarnya yang memberatkan adalah opportunity cost. Lu jadi nggak bisa mengambil opportunity lain karena lu iya, mengambil rumah itu. And by the kekunci. way, kalau lu udah nggak punya opportunity lain, itu satu-satunya, ya berarti bagus gitu loh. Tapi kebanyakan orang nggak kayak gitu. Gue lihat kok beberapa teman Iya, gue yang akhirnya keikat gitu loh. hmm, Kepalang tanggung, udah bayar setengah bro. Kalau nggak ini, nanti disita abang. Tapi mau betul. bergerak sayang bro. Ini rumahnya udah gue cicil ya. Gue might as well gue tinggalin lah gitu loh. Hmm, Jadi itu. Nah, gue punya satu cerita lagi tentang opportunity cost. Gue nikah kira-kira 2 tahun yang lalu lah, 3 tahun yang lalu hmm. gitu ya, 3 tahun yang lalu. Gue tuh nikahnya pas pandemi, jadi nikah gue tuh profit bro. Karena gue cuma keluar 40 Oh, juta, nikahnya online, jadi hmm, pakai Zoom doang. Gue bilang, nah iya, kalau ada waktunya untuk gue nikah, this is the time. Karena satu-satunya orang yang cukup gila untuk nikah dengan cara gue ya gue, gitu kan. iya, Jadi gue nikah, and then gue dapat angpau. Angpaunya itu kira-kira 200 juta lah. Jadi profit dari nikahan gue hmm, gitu. Yang kalau gue nikah orang normal 300-400 juta ya gue nombok kan gitu ya. Karena nikah gue right. 40 juta gue cuan gitu ya. Satu hari uang itu gue investasikan di satu perusahaan gue yang lain gitu. Di saat yang sama yang punya perusahaan itu teman gue. Dia juga baru nikah, nggak berapa lama dia nikah juga gitu. Nah, sebelum dia nikah, karena orang tuanya bilang sebelum nikah harus tinggal rumah, dia cicil rumah. Hmm, Ya, now uang yang gue investasikan di perusahaan itu udah berkali-kali lipat to the point sampai ya kalau gue sekarang mau beli rumah sih easy. Gue ya bukan bukan mau ngomong apa ya, tapi kayak hmm, ya itu. Sedangkan teman gue itu iya, well still struggle untuk membayar cicilan rumahnya karena dia nggak jalan, bisa iya, ini. Nah, sekarang begini, kalau gue bilang adalah gue memutarkan duit gue lalu gue beli rumah, sama temen gue beli rumah lalu baru nanti memutarkan duitnya, kelihatannya itu sama, ya nggak sih? Sama hasil-hasilnya sama memutarkan duit dan punya rumah. Tapi tunggu dulu, itu hasilnya beda. Kenapa? Karena urutan menentukan hasil. hmm, Maksudnya apa? hmm, Gini, lu kalau makan obat kok, ya 1 kali 3 sama 3 kali 1 itu hasilnya beda bro. hmm, Komponennya sama, sama-sama ada satunya, sama-sama ada iya, kalinya, sama-sama ada tiga. tiganya. Ya kan? Tapi minum satu obat 3 kali, malah sama minum 3 obat 1 kali, itu hasilnya Satu kali. beda, bro. Iya, iya, betul. Ya. Nah, Tiga obat satu jadi kali game. yes, Iya. jadi di dalam hidup ini sama. Meskipun nanti sama-sama adalah kita pasti mau punya rumah buat keluarga kita, buat Hmm, apa. hmm, Tapi hmm, kan nggak mesti sekarang, urutannya kan bisa hmm, macam-macam. Kita ini nggak mesti urutannya seperti itu.
itu, Iya. gitu loh. Nah, jadi urutan itu akan menentukan hasilnya, gitu. Nah, yang penting apa? Kebanyakan orang juga tidak mau tahu sebenarnya tentang finansial, tentang apa segala Ya, macam, tentang how money males. works. Males, terus ya udahlah paling Yes. gampang ya udah beli rumah, nggak mungkin rugi katanya gitu. Siapa bilang Yes. kalau KPR lu macet udah bukan rugi lagi, Iya. kan? Game. Bangkrut. Game, game over, Iya. gitu Iya. loh. Nah, jadi itulah mungkin penjelasan gue tentang rumah yang nggak mungkin dimasukin ke dalam Iya. TikTok. Thank you, bro, for your time, bro. Really, really appreciate it. Ya, Sama-sama, makasih banyak. sama-sama. Nanti gue minta Ren, nanti minta WA-nya ya, atau bisa kontak via Instagram nanti untuk yang bisnis deal itu, ya. Boleh, Ya, boleh, oke, boleh. oke, oke. Thank you so Sip. much, bro. Thank you juga buat Ya, waktunya. ya, ya. Thank you, thank you, thank you. Have a good night. Yo, Thank you, thank yo, you. bye-bye. Yo, yo, yo.